Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang mimpi yang baru saja saudara Sibo bicarakan, yaitu apa arti roh itu masuk ke dalam saudara Sibo. Sebenarnya, seringkali surga memberi mimpi dan penglihatan yang dapat menopang kita, mendorong kita. Seperti saudari Zaowan, karena sebuah penglihatan. Itu membuat dia tetap teguh sampai sekarang, yaitu 20. 23. 28. desember. Sepertinya sekitar lewat pukul 5 dini hari. Setelah penampakan garis utama itu, dia berkata kepadanya, "Anak, jangan takut." Penglihatan inilah yang menopang saudari itu. Membuat saudari itu semakin segenap hati mengikuti Tuhan. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada saudara Sibo. Lalu roh ini masuk ke dalam saudara Sibo. Ada sebuah kegelapan besar yang mengejutkan. Lalu ada kekuatan besar memenuhi hati. Itu adalah roh Tuhan yang menawar racun. Mengenai misteri ini, saudara Sibo Sama sekali tidak mengerti bahwa kekuatan ini adalah roh Kristus Tuhan. Sebelumnya dia juga tidak tahu ada roh Kristus Tuhan. Hanya pernah mendengar ada roh kudus dan lalu, 8 bulan sebelumnya. Dalam mimpi itu ketika Bapa berkata, Yehudah Allah adalah Bapamu. Roh kudus memenuhi Sibo. Sekarang ada lagi roh Kristus Tuhan. Apa maksud yang tersirat dari ini? Ketika sampai pada tahun 20, sepertinya tahun 2023 itu. Tetapi pada suatu hari, saudara Sibo sedang menerjemahkan Alkitab di perpustakaan. Lelah menerjemahkan Alkitab. Lalu tidur sebentar. Dudak di bangku sambil memejamkan mata. Tidur sebentar, dan ketika tidur sebentar itu. Tiba-tiba ada suara dari saudara Sibo. Keluar dari dalam jantungnya, berkata, "Akulah Tuhan Yesus yang memberi manusia hidup." Saat itu Sibo berkata, "Aduh, bagaimana aku bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Ini akan menyinggung Tuhan. Menyinggung Tuhan. Tidak pernah terpikir untuk merebut nama Tuhan. Tidak pernah terpikir." Belakangan, setelah beberapa saat, dia mendapati bahwa ini, meskipun suara ini adalah suara saudara Sibo yang keluar dari mulut Sibo, tetapi roh di dalamnya bukan roh Sibo. Itu adalah roh Kristus Tuhan. Belakangan baru mengerti. Ternyata beginilah putra Tuhan dari Bapa itu lahir. Sama seperti yang kita katakan malam ini tentang seorang bayi dalam Wahyu. Yang adalah anak Allah. Juga adalah anak Tuhan. Apa sebabnya? Ternyata karena roh Bapa dan roh Tuhan keduanya ditempatkan di dalam anak ini. Anak inilah yang menjalankan pekerjaan Allah dan Tuhan. Maka kita mengerti segala sesuatu di alam semesta. Segala sesuatu di alam semesta dijadikan oleh Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi memang Alkitab berkata, ada seorang bayi duduk di tahta Daud. Setelah duduk di tahta, segala sesuatu di alam semesta menjadi harmonis. Pada hari itu, ketika ada seorang bayi duduk di atas tahta, di antara hewan pun tidak ada lagi saling melukai. Tidak ada lagi kutuk. Tidak ada lagi kebinasaan. Tidak ada lagi kesedihan. semua orang hidup rukun bersama. Ular kobra juga tidak lagi mencelakai manusia. Sapi akan tidur bersama beruang. Harimau, singa, dan yang seperti ini akan berbaring tidur bersama anak domba. Dan semua kehidupan tidak lagi melukai manusia. Tidak lagi mencelakai makhluk. Semua kehidupan memperoleh hidup kekal. Semua itu karena ada seorang bayi duduk di atas tahta Allah. Lalu siapakah itu? Ternyata ialah, bayi itu adalah roh Allah menjadi rohnya. Roh Kristus Tuhan, menjadi roh seorang bayi itu. Jadi demikian, roh Allah menjadi rohnya. Roh Kristus Tuhan menjadi rohnya. Maka segala sesuatu yang dilakukan bayi ini, bukankah itu pikiran Allah? Bukankah itu maksud Allah dan Tuhan Kristus? Segala sesuatu milik bayi ini. Semuanya adalah maksud Allah, maksud Tuhan. Karena itu, semua anak-anak yang digembalakan tidak akan meninggalkan Bapa Surgawi. Tidak akan meninggalkan Tuhan. Inilah karya Allah yang agung dan ajaib. Inilah yang dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, Tuhan dan anak-anak yang dikaruniakan kepadaku telah menjadi tanda dan ketetapan bagi kaum Israel. Begitu wahyu ini datang, dikatakan ada seorang anak laki-laki. Pikiran dan niat hatinya sama dengan Allah. Dan juga sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana bisa bayi ini mempunyai seorang anak, dengan pikiran dan niat hati yang sama dengan Tuhan Bapa di surga? Ternyata roh kudus Bapa Surgawi menjadi roh bayi ini. Roh yang menolong kecemburuan menjadi roh bayi ini. Rahasia semacam ini sungguh terlalu ajaib. Karena pada tahun lalu, Roh Kudus berkali-kali berkata, terlalu ajaib, terlalu ajaib. Roh kudus yang dianugerahkan menjadi roh saudara Zebedus. Terlalu ajaib, terlalu ajaib. Mengatakannya berkali-kali. Sibo berkata, benarkah memang begitu? Ternyata alam semesta dan segala sesuatu tidak lagi ada. Tidak lagi ada kekacauan. Tidak ada lagi kutuk. Yaitu ada seorang gembala. Di dalam dirinya, seluruh pikiran dan niat hatinya adalah Allah dan Tuhan. Ternyata roh Allah dan roh Tuhan disebut sebagai roh bayi ini. Karena itu, anak ini disebut roh kudus. Ternyata roh kudus mencakup roh Allah dan Tuhan. Tentang perwujudan roh anak ini, pakailah kemuliaan untuk diberikan kepada Bapa dan Tuhan,